Berjumpa dalam acara kami yang perdana, Binas Podcast. Acara yang menginspirasi, dibawakan dengan obrolan yang ringan tetapi menjurus mendalam. Semoga baik. Dalam tayangan perdana kami akan membahas mengenai peran keluarga dalam jalan panggilan. Saya akan mendatangkan seseorang tokoh yang katanya frater hits, katanya. Ya, sekarang sedang studi di Fakultas Teologi Widya Bakti. Tingkat 4, sedang skripsi. Siapakah dia? Kita panggilkan Frater Stefanus Krishna Bayu Sulistyo MSF. Tepuk tangan. Halo, salam sehat. Bagaimana kabarnya, Frater? Ya, luar biasa. Ya, luar biasa kabarnya. Jika teman-teman mendengar salam itu seorang yang sangat terberkati, penuh dengan karunia. Semua terberkati tuh. Ya, luar biasa. Baik, Frater, bagaimana skripsinya? Skripsinya ya masih dalam proses. Ya mungkin masih agak tersendat sih. Bab berapa ini? Ya babnya sih ya masih tengah-tengah sih. Tengah akhir. Tengah-tengah bukan tengah akhir. Ya, Frater, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, saya kasih minum dulu ya. Apa ini? Ini apa ini? Ini minuman air bening ya. Sehat. Ada semacam kayak bau-baunya itu loh. Bau apa? Ya bau yang agak sedap-sedap gitu. Besok. Ini karena acara perdana toh. Oh iya. Ada cara minumnya loh. Caranya gimana ini? Ini lihat saya. Asik. Badalah. Gokil ya. Kita kan tahu, Frater, sesuai dengan tema kita semua kan berasal dari keluarga. Iya, semuanya. Iya, berasal dari keluarga, dan sedangkan kita tidak hidup berkeluarga. Waduh. Ya, sedih gitu toh. Iya, dari keluarga. Semua tuh dari keluarga. Bagi Frater Krishna, definisi keluarga itu apa gitu loh yang melekat dalam kehidupan Frater Krishna? Keluarga bagi saya itu seperti supporting system. Wow, supporting system. Supporting system dalam arti ya, saya menggambarkan keluarga itu seperti sebuah kapal yang sedang berlayar di lautan yang sangat luas dan jauh sana. Dan di situ kan tentu ada nahkodanya, ada awak kapalnya, ada yang membantu dalam teknisi mesin. Nah, bagi saya keluarga itu semacam itu. Jadi nahkoda kapalnya ya tentu adalah kepala keluarga sendiri, pasti bapak. Yeah. Awak-awak kapalnya adalah adik, ibu, dan kita semua sebagai awak-awak kapal. Tapi di situ bagi saya kita saling membantu. Kita tidak nahkoda itu tidak berjuang sendirian, tapi nahkoda itu juga saling dibantu oleh awak kapal, oleh ibu, oleh adik, oleh saya juga. Jadi dalam kehidupan keluarga itu kita saling membantu, tidak berjuang sendirian, tapi saling membantu dan semuanya saling memberikan supporting system yang saya sampaikan tadi. Ini kata-kata yang sangat relevan, supporting system. Jadi bukan hanya nahkoda saja yang bekerja, tetapi semuanya juga ikut berperan. Ya enggak, Brother? Yes. Seperti itu. Yo, gimana, Frater? Saya mau tanya lagi. Tadi kan Frater cerita mengenai keluarga sebagai supporting system, terus kapal lah. Sekarang kan Frater seorang biarawan, calon imam. Aduh, bahagia toh. Hidup luar bahagia. Ya, gini, Frater. Panggilan kan juga berasal dari sosok teladan.
Kan ketika frater hidup di dalam keluarga, apakah panggilan itu sudah tumbuh atau memang dari keluarga sendiri juga ikut membantu bahkan mengarahkan, atau itu pilihan bebas seorang frater itu? Oh, baik. Ya, tentu kalau berbicara panggilan ya itu tentu juga bagi saya itu bukan dorongan dari keluarga. Ya, tentu kalau mungkin dorongan keluarga ya tentu apa ya? Saya juga tidak akan betah ya meskipun dalam perjalanan memang tidak mudah, tetapi sejauh itu ya berasal dari keputusan saya sendiri, dan keluarga tentu hanya mendukung sejauh keluarga itu mampu untuk mendukung saya, dan selama ini ya saya merasa bahwa saya juga didukung oleh keluarga dalam hal pilihan. Tentu ya dalam perjuangannya, dalam prosesnya, dalam perjalanannya ya tentu tidak mudah, ada berbagai rintangan yang tentu dihadapi. Nah, dan apa ya, bagi saya juga keluarga juga memberikan sebuah nasihat juga memberikan sebuah semangat, memberikan sebuah dorongan untuk terus melangkah. Tetapi tentu keputusan tetap berada di tangan saya sendiri, karena ya hidup ini kan ya kita yang menjalani gitu loh, kita sendiri yang menjalani, dan tentu kalau kita diatur oleh orang lain ya kita juga tidak akan merasa bahagia, malah semacam seperti kita dipaksakan, kita diatur oleh orang lain. Ya tentu orang lain itu membantu dalam perjalanan hidup ya, dengan memberikan dorongan, dengan memberikan semangat, dengan memberikan pandangan dari perspektif lain. Tetapi ya tentu hanya diri kita yang mampu untuk memutuskan, karena bahagianya diri kita ya kita sendiri yang tahu, bukan orang lain yang tahu. Jadi ya tentu selama ini masih berusaha bahagia dan semoganya tetap bahagia gitu loh. Karena ya hidup ini kan juga anugerah dari Tuhan ya, kita harus bertanggung jawab dengan hidup ini. Tentunya tujuan manusia kan bahagia gitu. Pengennya bahagia terus ya. Tentu tapi dalam jalannya ya tidak akan mudah. Mesti ada tantangan, ada rintangan yang harus dilewati. Tapi ya yang penting sampai saat ini masih berusaha untuk menjalani hidup dengan bahagia sih. Saya sungguh terinspirasi. Inspirasi apa ya? Bahagia seperti yang dikatakan Aristoteles tuh, eudaimonia. Sekali dia. Tujuan hidup itu adalah sebuah kebahagiaan. Eudaimonia. Eudaimonia ya. Ya, memang frater ini sungguh sangat menginspirasi. Inspirasi apa? Iya. Semoga penonton di rumah juga terinspirasi. Iya. Bapak Ibu adik sehat frater? Sejauh ini sehat, ya. Tadi Frater Krishna sudah cerita mengenai supporting yang telah diberikan keluarga dalam jalan panggilan. Walaupun panggilan itu sebagai kehendak bebas, tapi juga keluarga mendorong Frater untuk berkembang. Untuk saat ini, bagaimana keluarga Frater? Apakah masih semakin meneguhkan Frater dengan kebebasan yang Frater pilih, atau membebaskan Frater untuk memilih atau menghidupi panggilan ini untuk semakin menuju jalan imamat? Kan Frater sudah tingkat 4 toh, habis ini top. Oh iya toh. Iya. Ya sejauh ini ya keluarga masih mendukung, dan bagi saya peran keluarga ya mendukung, tapi juga memberikan sebuah nasihat juga kepada saya, bagaimana juga menyemangati dalam hal perjalanan hidup panggilan saya juga. Tapi di samping itu juga keluarga juga tentu yang saya lihat juga bersikap pasrah dengan apa yang akan terjadi. Kalau kita kan berbicara panggilan ya juga tidak mudah gitu loh, karena bagi saya juga berbicara panggilan kan semacam absurd gitu loh. Jadi absurd. Waduh, itu kalau berat ya. Jadi kita kalau sepenuhnya berbicara panggilan itu nggak akan jelas gitu loh, apakah Tuhan memanggil kita atau tidak. Yang penting bagi saya kita berusaha untuk menjalani kehidupan ini tetap dengan sebaik-baiknya, dan setidaknya ya kita berproses. Karena bagi saya panggilan itu bukan masalah sukses atau gagal, tetapi panggilan itu adalah sebuah proses penemuan, sebuah proses untuk memurnikan diri terus-menerus, memurnikan hidup, memurnikan diri kita agar kita juga
semakin layak dan pantas untuk menjadi pilihannya. Amin. Bisa semacam itu. Jadi bukan masalah gagal atau sukses. Bagi saya bukan itu sih kalau panggilan. Iya. Saya sungguh terinspirasi. Waduh, terinspirasi lagi. Terpujilah Tuhan. Ya, sungguh sangat apa ya? Bahwa perjalanan hidup ini sungguh apa ya? Sebuah tahapan ya brother ya, menuju kebahagiaan tadi. Dalam setiap proses itu bagaimana kita memaknainya, bukan soal kesuksesan itu, tapi bagaimana kita menghidupinya dengan baik. Ya brother. Ini saya ingat nih, logat Semarangan ya. Iya, bisa dikatakan semacam itu atau bisa juga malah bahasa. Oh ya, motivasi apa atau quotes apa yang ingin Frater bagikan untuk semua teman-teman yang ada di rumah? Semoga teman-teman terinspirasi mungkin. Oh ya, bagi saya kalau berkaca dari kehidupan dalam keluarga ya cukup singkat sih yang saya dapat quotes-nya mungkin. Sekuat-kuatnya orang itu tetap membutuhkan supporting system. Iya. Itu saja. Yes. Mendalam. Oke. Itu. Ulang lagi Frater. Sekuat-kuatnya orang tetap membutuhkan supporting system. Tuh, dicamkan ya baik-baik. Baik, terima kasih Frater Krishna. Terima kasih untuk keceriaan dan obrolan hari ini. Semoga semuanya terinspirasi dan mari kita ajak semuanya untuk menonton acara kita Binas Podcast. Binas Podcast. Like, comment, and subscribe. terima kasih brother. Oke. Thank you. Bye bye. Tonton episode selanjutnya. Terima kasih.